dapat dikreasikan menjadi aneka pangan, seperti kentang yang dipadukan dengan keju hingga menghasilkan roti kentang keju yang lembut. Ada pula ubi yang diolah menjadi camilan yang dapat meleleh di mulut. Keduanya terinspirasi dari kuliner asal negeri ginseng, Korea. Kontes adu cantik, tampan, gagah, dan pintar ternyata tidak selalu dilakukan oleh manusia. Nah, di Semarang ratusan anjing impor dari berbagai ras beradu penampilan dan juga kepintaran serta kesehatan dalam sebuah kontes. Tak tanggung-tanggung, pihak penyelenggara menghadirkan juri dari negara luar untuk melakukan penilaian. Sejumlah raja, sultan, ratu, dan tokoh adat di Indonesia yang berjejaring dalam dinasti Nusantara mengunjungi puncak acara Waswemba Happy and Nice Festival yang berlangsung di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kita jalan-jalan ke mancanegara untuk melihat langit di kota Leon, Meksiko yang berubah menjadi warna-warni karena adanya festival balon udara internasional. Sementara itu di Prancis ada lomba maraton yang unik di mana pesertanya memakai kostum yang unik-unik. Saatnya kita masuk ke topik of the week. Beragam topik menarik yang terjadi dalam sepekan terakhir banyak menarik perhatian publik. Apa saja? Mari kita lihat. Topik yang pertama yaitu 2 pesawat latih tempur Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh di wilayah Kecamatan Puspo, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, topik kedua yang cukup menarik perhatian publik yaitu Timnas U17 Indonesia yang gagal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 setelah harus takluk dari Timnas U17 Maroko 3-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Kamis 16 November 2023. Topik ketiga yang juga banyak jadi perbincangan yaitu mengenai Presiden Joko Widodo yang bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC pada Senin 13 November 2023. Striker Manchester City Erling. Kita ke informasi olahraga. Jerman dan Prancis sama-sama meraih kemenangan di laga terakhir penyisihan grup E dan F Piala Dunia FIFA U17. Prancis menang 3-0 atas Amerika Serikat, sementara Jerman meraih kemenangan 3-0 juga atas Venezuela. Sementara itu kemenangan telak Meksiko 4-0 atas Selandia Baru memupus harapan timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar. 2 tim dari 6 grup Piala Dunia FIFA U17 telah memastikan diri secara otomatis melaju ke babak 16 besar. 4 tim lainnya diisi oleh 4 negara yang menempati peringkat 3 terbaik. Dan berikut ini adalah 16 negara yang telah mengunci tiket fase gugur. Sementara itu timnas Indonesia U17 dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA U17 2023. Hasil ini dipastikan usai Meksiko meraih kemenangan telak 4-0 atas Selandia Baru di Stadion Jalak Harupat. Kabar buruk datang dari striker andalan Manchester City dan timnas Norwegia, Erling Haaland. Ia dikabarkan akan absen membela Norwegia pada saat melawan Skotlandia pada babak lanjutan kualifikasi Euro 2024. Sementara itu striker andalan Real Madrid dan timnas Brasil Vinicius Junior mengalami cedera hamstring saat timnas Brasil dikandaskan 2-1 oleh Kolombia. Borobudur Marathon menjadi salah satu lomba lari di tanah air yang penyelenggaraannya selalu ditunggu-tunggu oleh para atlet dan juga penggemar lari. Perpaduan antara keindahan pemandangan alam di kawasan Candi Borobudur ditambah cuaca panas dan rute yang menanjak menjadikan event ini menjadi event lari yang cukup menantang. Olahraga pariwisata memiliki potensi besar sebagai daya tarik dan sarana promosi suatu daerah. Hal ini tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar, baik usaha kecil maupun usaha menengah. Atlet berkuda Ferry Wahyu Hadianto keluar sebagai juara pada kualifikasi pertama Piala Dunia Liga Asia Tenggara. Peraih 3 medali emas SEA Games mengalahkan 6 pesaingnya di nomor palang rintang atau show jumping 140 cm. Alobank menawarkan beragam fasilitas bertransaksi antara lain diskon 5 sampai dengan 30% menggunakan Alo Prime dan ditambah cashback 5% menggunakan Pay Later. Buka Alobank, buka masa depan. Alobank perusahaan bank digital yang terafiliasi dengan CNN Indonesia. Dan informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Monica Konado pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.